Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Ngambis di video kupas konsep dan soal UTBK 2021 untuk mata pelajaran fisika sesuai fast response dari yang sudah tes di gelombang 1. Nah, video ini adalah video lanjutan bagian kedua dari pembahasan soal UTBK fisika sesuai dengan fast response. Langsung saja kita bahas soal pertama. Soal pertama ini tentang listrik statis. Jadi muatan titik A berada di X sama dengan 0 dan muatan titik B berada di X sama dengan 60. Lalu muatan titik C diletakkan di titik X sama dengan 12 cm. Jadi kita akan coba gambarkan dulu situasinya. Kemudian dikatakan di sini bahwa gaya listrik yang dialami muatan C sama dengan 0. Nah, jadi muatan C ini berinteraksi dengan dua muatan lainnya, yaitu interaksi antara A dan C, juga interaksi antara C dan B. Mereka saling mengalami gaya Coulomb. Nah, besar gaya total di muatan C itu bisa bernilai 0 itu dikarenakan nilai gaya ke kanan dan ke kirinya sama. Jadi kita bisa tulis di sini FAC sama dengan FBC. Jika gayanya sama, pasti medan listriknya juga sama. Artinya medan dari muatan A sama dengan medan dari muatan B, gitu. Jadi kita tuliskan rumus medan listrik KQ per R kuadrat sama dengan KQ per R kuadrat. Lalu kita eliminasi bagian K-nya, kemudian kita substitusi nilai muatannya, yaitu 1 untuk muatan A, kemudian jarak antara muatan A dan C itu adalah 12, jarak antara muatan B dan C adalah 48, sehingga dengan mengolah persamaan ini kita menemukan nilai muatan B adalah 16 mikrocoulomb. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya ini masih tentang listrik. Tapi ini gabungan antara materi listrik dan magnet. Proyeksi gerak sebuah partikel bermuatan negatif dan bermassa M pada bidang XY tampak pada gambar. Di ruang itu terdapat medan magnet B searah sumbu Z negatif dan medan listrik E searah sumbu Z negatif. Jadi dari pernyataan ini, medan listrik E searah sumbu Z negatif, kita bisa mengetahui bahwa gaya listrik yang dialami oleh muatan itu ke arah sumbu Z positif. Kenapa? Karena muatan negatif akan mengalami gaya listrik atau gaya Coulomb yang berlawanan dengan arah medannya. Tapi kalau misalnya muatannya positif, maka arah gaya itu sama dengan arah medan, gitu ya. Kemudian di pernyataan berikutnya, komponen kecepatan Vz lebih besar daripada 0. Artinya Vz bernilai positif dong, ya kan? Atau mengarah ke sumbu Z positif. Jadi, karena gaya yang searah dengan kecepatan, itu pasti akan menambah nilai kecepatan, maka nilai kecepatan Vz itu pasti akan bertambah karena dia Vz-nya ke arah positif, gayanya juga ke arah sumbu Z positif. Sehingga di sini pasti Vz-nya itu tidak konstan ya. Tidak konstan. Oke, selanjutnya kita perhatikan lintasannya itu membentuk lingkaran. Kenapa? Karena adanya gaya Lorentz yang ditimbulkan saat muatan bergerak di dalam medan magnet. Di mana gaya Lorentz dalam hal ini bekerja juga sebagai gaya sentripetal. Jika kita bisa jabarkan rumusnya, BQ-V itu adalah rumus gaya Lorentz sama dengan mv kuadrat per R. Ini adalah rumus gaya sentripetal, sehingga kita bisa menentukan nilai kecepatannya itu ya adalah nilai kecepatannya adalah BQR per M, gitu ya.
Itu bisa dilihat di gambar. Panah biru itu adalah gaya Lorentz yang juga berfungsi sebagai gaya sentripetal. Selanjutnya, ya sesuai dengan arah aturan tangan kanan, kita bisa lihat di sini bahwa ibu jari menunjukkan arah arus, telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz, dan 4 jari yang lainnya menunjukkan arah medan magnet, sehingga bisa diarahkan pada gambar ya, disesuaikan sehingga kita bisa mengetahui bahwa arah gerakan muatan listrik itu adalah searah jarum jam. Oke, ingat ya, muatan negatif menghasilkan arus listrik yang berlawanan arahnya dengan arah gerak. Oke. Selanjutnya kita bahas soal mengenai konduktivitas termal. Jadi ada dinding AB, jadi dindingnya terdiri dari 2 lapisan bahan A dan B, di mana dinding A itu berada pada sisi luar dengan temperatur luar adalah 1,25 kali temperatur dalam. Kemudian temperatur di bidang batasnya adalah 1,2 kali temperatur dalam. Kemudian kita disuruh menentukan nilai ketebalan dinding A dikurang ketebalan dinding B. Dan di sini ada terjadi transfer kalor dari daerah yang lebih panas menuju ke daerah yang lebih dingin. Tentu saja dari luar ke dalam ya dalam kasus ini karena suhu luar ruangannya lebih besar. Kemudian karena kalornya itu mengalir dan tidak ada yang terhambat, maka pasti laju kalor di dinding A itu sama dengan laju perpindahan kalor di dinding B. Sehingga kita bisa jabarkan di sini sesuai dengan rumus laju perpindahan panas secara konduksi dengan mengganti nilai-nilai KA dan KB-nya ya disesuaikan. Maka kita bisa mendapatkan jawabannya itu adalah A. Oke, semoga bisa dipahami. Nanti kalian harus coba jabarkan sendiri. Selanjutnya ini ada balok bermassa, ini harusnya balok ya. Tapi saya salah gambarinnya bulat. Oke, kita anggap saja itu ya sebagai ganti dari gambar balok. Bermassa 2 kilo bergerak pada bidang datar yang licin dengan kecepatan 1, lalu menuruni bidang miring yang kemiringannya 30 derajat dan mengalami gaya gesek sebesar 7 Newton. Setelah sampai di dasar bidang miring, balok meluncur pada lantai yang licin. Jadi seperti ini lintasannya. Di sini kita bisa tuliskan bahwa usaha gesekan adalah perubahan energi mekanik dari atas ke bawah. Karena kalau misalnya tidak ada gesekan, pasti energi mekanik di atas sama dengan di bawah. Namun dalam kasus ini karena ada gesekan pada bidang miring, sehingga terjadi selisih nilai energi mekanik. Jadi ini cukup dijabarkan saja. Kita lihat sudutnya adalah 30 derajat. Dengan mengetahui identitas trigonometri, kita akan menemukan bahwa panjang lintasan adalah 2 kali tinggi. Dan kita dapat menghitung usaha gesekan sesuai dengan rumus ya. Gaya gesekan dikali jarak tempuh sepanjang bidang miring itu adalah 14H. Selanjutnya EK di posisi atas dengan rumusan setengah MV kuadrat. Dan juga di bawah dapat dihitung ternyata nilainya itu 1 dan 4. Lalu kita substitusi ke persamaan energi ini. Sehingga dapatlah kita ketahui bahwa tinggi. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya masih berkisar di materi mekanika. 2 balok bermassa 1 kilo dan 2 kilo saling terhubung dengan seutas tali yang bergerak tanpa slip melalui katrol dengan momen inersia 0,01 kg meter kuadrat. Jadi kita gambarkan dulu ini peristiwanya kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ternyata salah satu soal materi yang muncul di UTBK 2021 adalah
materi tentang gerakan rotasi, gerak rotasi. Jadi kalian harus mengerti konsep dasar dari gerak rotasi. Nah, di sini berlaku rumus F sama dengan MA untuk kedua balok. Karena kedua balok ini akan bergerak translasi atau bergerak lurus. Kita perhatikan untuk balok yang kedua, gaya beratnya M2G, tegangan talinya, ini kita gambarkan dulu ya semua gayanya. Tegangan tali dan gaya berat, lalu kita aplikasikan ke rumusan hukum Newton. F sama dengan MA. Untuk benda satu karena dia bergerak ke atas, lebih ringan bergerak ke atas ya, karena tertarik oleh benda dua. Maka tegangan talinya itu pasti lebih besar daripada gaya beratnya. Sehingga nilai F dapat dijabarkan dengan T1 dikurang M1G. Kemudian kita dapat menghitung nilai tegangan tali 1 adalah 12,5 Newton. Selanjutnya kita aplikasikan rumusan ini ke benda 2. Karena benda 2 itu bergerak ke bawah, artinya gaya beratnya lebih besar daripada tegangan tali. Ya kan? Sehingga kita bisa menghitung juga nilai tegangan tali untuk pada bagian balok 2 ini, yaitu 15 Newton. Selanjutnya kita perhatikan di gerakan katrol. Karena katrolnya berputar, maka rumusannya bukan FMA lagi, tetapi torsi sama dengan I alfa. Jadi kalau gaya itu adalah sesuatu yang mengakibatkan benda berjalan, maka torsi adalah sesuatu yang menyebabkan benda berputar. Di mana rumusan torsi itu adalah gaya kali gaya kali jarak antara gaya dan pusat rotasi. Dalam kasus ini karena pusat rotasi katrolnya itu berada di pusat katrol di tengah-tengahnya, maka jaraknya sama dengan jari-jari itu sendiri. Kemudian di sini nilai percepatan sudut dapat diganti menjadi percepatan linear dibagi jari-jari. Ingat lagi rumusan D gerak melingkar ya. Lalu dengan mensubstitusi nilai T2 dan T1, maka kita bisa menentukan nilai R-nya itu adalah 0,5 meter sih ya. Tapi ini tadi saya hitungnya 0,5 meter. Nanti kalian bisa bantu cek lagi ini apakah saya yang salah hitung atau optionnya yang mungkin sedikit keliru. Mungkin saya yang salah hitung. Tapi konsepnya seperti itu ya. Jadi T2 kurang T1 berarti kan 15 kurang 12,5, 2,5 sama dengan 0,01 dikali 2,5 per R. Lalu dipindahin ke R-nya ke salah satu bagian yang lainnya. Oke, sepertinya ini saya yang keliru ya. Jadi saya salah hitung. Karena ini nilainya 15 dikurang 12,5 berarti 2,5. Nilai A-nya juga 2,5 di sini. Sehingga ini bisa kita eliminasi A-nya dengan nilai selisih T-nya. Jadi harusnya sih jawabannya itu 0,1 ya, 0,1 meter. Atau optionnya adalah 10 cm. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal yang paling gampang di UTBK Fisika. Ya, sesuai dengan fast response ya. Benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap dengan data tertera pada tabel. Kemudian ditanya kecepatan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini adalah data dari gerak lurus beraturan karena penambahan X-nya itu konstan. Setiap 1 detik dia bertambah 1,5 meter. Pada detik kedua dia 3, pada detik ketiga 4,5. Jadi kelipatan dari 1,5. Sehingga nilai V-nya dapat kita hitung adalah 1,5.